kita itu harus tahu kalau menghadapi apa-apa itu beberapa kemungkinan. Ada sesuatu yang bisa kita atasi. Ada sesuatu yang lain yang mungkin bisa kita atasi. Ini ya. Ono sesuatu yang lain yang tidak akan bisa diatasi. Jadi iki kudu kok bedakno telu iki. Ketika PSSI dibekukan, itu saya bilang sama yang bertengkar itu, kan yang bertengkar itu kan jane presiden melalui Menpora gak seneng karo bose arek Surabaya iku. Gitu tak pituruti lah ya. Itu mereka salah pandang itu rumangsane iso dirubah gak, iso dirubah kabeh gak iso. Ada sesuatu dalam sepak bola yang bisa dirubah. Artinya pasti bisa dirubah. Ada sesuatu yang lain yang sifatnya baru mungkin bisa dirubah, mungkin tidak bisa. Dan ada sesuatu yang lain yang gak mungkin iso korobah. Sing gak mungkin iso korobah itu gak usah kok obati, gak usah kok apa-apa dipageri saja supaya tidak melebar penyakitnya gitu loh. Kan treatmentnya berbeda antara tiga tadi. Demikian juga masalah buruh, Mas. Jadi masalah buruh ini misalnya awakmu berhubungan sama perusahaan. Ya. Perusahaanmu itu nanti terkait sama yang paling dekat birokrasi kabupaten, kemudian birokrasi kementerian yang terkait, kemudian nanti terkait lagi dengan kekuasaan nasional di belakang presiden, yaitu peta modal dari orang-orang kaya yang membiayai seseorang menjadi presiden, terus memasukkan siapa jadi menteri dan seterusnya. Dan ini para botoh yang membiayai pemerintah Republik Indonesia nanti ada hubungannya sama peta modal dunia. Jadi awakmu iku ono hubungannya karo Washington. Aja rumah samu gak ono. Nah sekarang peta globalnya sedang stagnan. Jadi setelah Panama Papers di mana Anda bisa mengetahui bahwa ternyata yang membiayai Perdana Menteri Israel untuk jadi Perdana Menteri itu adalah Arab Saudi. Kan karo kan ya. Mulane kono aja goblok-goblok nemen. Ngono ya. Jadi yang membiayai Perdana Menteri Israel itu untuk jadi Perdana Menteri itu Raja Arab. Jadi Arab sama Israel itu JS Paul. Benar ya? Maka semua yang sampai ke sini itu sebenarnya adalah rekayasa dari perselingkuhan yang Anda tidak paham. Kon kudu anti iki, anti iko dikon musuhan karo sapa-sapa. Itu sebenarnya keperluan politik dari pemetaan Israel Arab melawan Iran dan seterusnya. Kene iki ojo melok-melok gelut. Ojo adek melok anti-anti. Pak Kapolres, Pak Kapolsek, Pak Lurah, para ulama kudu ngerti dan punya rembuk untuk menjaga daerahnya. Ojo sampai antarane wong Islam atau wong Islam musuh wong non Islam bertengkar satu sama lain gara-gara terpengaruh oleh isu-isu yang dibikin dari luar. Dan itu tidak hanya nasional tapi internasional, Rek. Nah, itu yang menyebabkan ada rebutan gak karu-karuan secara internasional. Ono Cina rebutan karo Amerika, ya toh. Rebutanku ono di warungku, kon warunge ndek kono ae, iki pantaiku, pantaimu ndek kono iku rebutan gak karu-karuan. Dan itu semua di luar pengetahuan Anda. Nah, nasibnya buruh sebenarnya adalah resonansi atau akibat jauh dari apa yang sebenarnya berlangsung di dunia itu tadi. Jadi Bapak-bapak, malam ini kene gak kate ngurusi Israel juga, kate ngerasani pemerintah pusat juga. Cuman kon kudu roh bahwa nasib ndek kene itu jangan dipikir tidak terkait dengan situasi-situasi nasional dan global gitu loh, Rek ya. Alah apa kene iki wis gaji kurang, urip angel, diceritani soal Panama Papers, Taipan lah ngelundase ya. Nah, maka ada sesuatu yang kalau masalahnya harus terselesaikan di dalam skala global, wes aja adik apa-apa no. Bukan tugasmu dan kamu gak iso apa-apa. Kalau skalanya nasional itu juga bukan tugasmu. Gitu loh. Wong pemerintah pusat kita itu juga kong kali kong satu sama lain guys, termasuk sing kok andalkan ngurusi korupsi, gurung karuan ngurusi korupsi bener-bener. Gitu loh. Dan seterusnya lah ya. Nah, maka yang bisa kita lakukan adalah apa yang kira-kira mungkin bisa kita tempuh di sini. Agak lokal sifatnya.
Nek ternyata karo perusahaanmu dhewe kamu ndak bisa mengatasi masalah, berarti sing kudu kok robah jeromu pikiranmu karo jerone atimu karo konsep uripmu, kan begitu. Ada beberapa hal, ono perubahan yang misalnya ngene aku takon, Cak ini direktur sebenarnya kita undang supaya saknun bisa sentil, ngono ta? Cak iso dielingno, aku iki gak optimis gak ono wong gelem tak elingno iki. Gak. Iku wis ta iku sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun, wis ta masih kok elingno, kok sentil, kok sindir, gak nek kate berubah. Padha ae. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, wis ditutup kupinge mripate atine karo Gusti. Dadi wis bengi karo sampean tok wis alhamdulillah. Mulane saiki kita cari cara untuk menempuh semua yang Anda gelisahkan tadi dengan beberapa kemungkinan alon-alon. Tapi harap diketahui ada yang nanti mungkin bisa tercapai, ada yang tidak bisa tercapai. Seperti misalnya, kok ndek Gresik gurung oleh apa iku mang, kok Sidoarjo wis, liya-liyane wis, ngono. Nah, itu kan bisa diurus secara agak lokal. Tapi nek liya-liyane nek koyo keputusan presiden ngene-ngene kate kok urus ta. Wong DPR sing kudu ngritik dhek malah seneng kok. Wong itu semua nyang-nyangan di ndukur kok, ngono rek ya. Gitu loh. Dadi iku mek selingkuh-selingkuhan, doli-dolian. Jadi di Jakarta iku mek isin mek dola-doli. Ngono lho rek ceritane. Kono aja ada ngersula soal iku, wis saiki apa anane uripmu, apa sing iso diatasi, apa sing iso dikembangkan, apa sing iso dibangkitkan, kita bangkitkan secara lokal. Kita enggak usah benci sama siapa-siapa, kamu enggak usah memikirkan yang tidak bisa kamu atasi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, wus'aha ini sak piro kita cari bersama-sama alon-alon. Ngene wis Mas, upama gini, kudune awakmu oleh gaji sak ini kok mek sak unu, ngono ya. Atau kalau di bidang lain, loh kok tanahku dicolong, loh kok motorku hilang, loh kok Freeport masih dirampok, misalnya ngono ya. Loh kok iko korupsi, duit rakyat sakmono kae bayar pajak setengah mati kok digayusi, umpamane ngono ya. Aku takon, tolong Mas Helmi catat, sing kamu eman itu apanya? Barangnya ta, duit ta, apa nih? Jadi dasar perjuanganmu itu untuk mencapai peningkatan gaji atau supaya barang tidak dicuri orang, itu pertimbangan pertama. Ada nggak pertimbangan lain? Apa? Mas apa Mas? Kan ada pertimbangan gini, waduh kok uang saya dicuri loh, uang saya mestinya sekian kok sekian dapatnya. Nah, sing kok emaniku duwike ta apane? Iki aku takon, coba aspirasi Anda gimana? Apa ya Mas? Ndi kan. Mas, kalau gitu agak datang ke sini Mas. Agak. Apanya Mas? Saya eman sama orangnya Pak. Nanti kasihan sama anak-anaknya. Loh yang korupsi yang ngambil itu loh Pak. Oke. Berarti ini masalah dalam tanda petik nek Jawa kualat. Ya, anake melok nanggung kelakuane bapake. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, ngunduh waing pakarti. Ini pertimbangan luar biasa Mas. Tepuk tangan untuk Mas ini, tepuk tangan. Apik. Nyolong sak karepmu piro lek-leken kono mut-muten. Cuman aku sakno kon niku lapo kon niku kadek jupuk wae wong cilik, ngono to? Lah ngono to? Engko anakmu melok nanggung lak sakno sih. Gitu kan, itu maksudnya beliau. Jadi beliau punya pikiran futurologis, punya pikiran yang terkait ke depan. Fal tandur nafsu ma qaddamat liqad apik gitu. Jadi oke, satu. Jadi satu pertimbangan harta, nomor dua pertimbangan orangnya dan anak turunnya. Nomor telu anak menetaga. Ayo rek, masuk kan gak duwe pikiran. Nek ngono ya gak tercapai perjuanganmu. Enggak jelas landasane. Kate mencolok kan kudu ono pancatan ya, rek. Pancatanmu iku apa? Eman barange. Wis ngene tak gawe gampang. Freeport dicolong sak ngono kae dirampok pol-polan ya. Kon iku eman barange sing jenenge emas iku. Apa kon iku gak iso ndelok wong nyolong,
mergo awakmu ku ingin memperjuangkan ada akhlak yang baik di antara manusia. Jadi satu pertimbangan harta, nomor dua pertimbangan akhlak. Aku misalnya zaman biyen sepedaku dicolong, aku wis melarat tuku sepeda murah lowaan dicolong coba. Wah, aku wong Jombang ya langsung aku munggah buk pinggir pasar. Aku SMA kelas 1 aku. Tapi jenenge wong Jombang ya. Langsung, "Hei! Sapa nyolong sepedaku tak enteni sampai jam 2 awan. Nek gak teko, sepedaku gak balik. Titenono, sikilmu petor. Cangkemmu pecot." Ngono aku. Tak bualane ping 3. Wong bingung, opo iki? Mudhun aku rek. Mudhun lho, 2 jam lho Mas balik Mas sepedaku Mas. Sak wonge karo ndredeg ngono iki. Begitu wonge teko aku gak terus koyo iko mangga lho. Lho sampean sing njupuk sepeda. Nggih, ngono kata. Terus apa sampean kok njupuk sepeda kula? Lah kula niki nyambut damel tebih. Saking Bantul ten Sleman ku ben nek kula mlaku. Mboten ketututan waktu. Oh dadi sampean butuh sepeda gawe nyambut gawe. Nggih, ya wis sampean gowo ngono aku. Loh, terus sepeda cangkem kula. Loh, cangkemmu pedot nek posisimu pencuri dan saya terdolimi. Sekarang sudah tidak. Sekarang kamu bukan pencuri, kamu sudah mengaku, saya sudah memaafkan, saya sudah mensedekahkan sepeda saya. Jadi kamu orang yang dapat rezeki, bukan pencuri lagi. Dan saya agak disayang Tuhan, lumayan masih melarat gelem ngekno sepeda rek iki. Ngono rek. Posisinya menjadi berubah. Itu yang dimaksud Mas tadi. Kalau ada mekanisme akhlak seperti itu, hidup bisa berubah. Jadi awak memperjuangkan nasib buruh itu juga kudu ono landasan akhlake sebenarnya. Nah, nek awakmu nganggo landasan akhlak, nanti akan sama Allah menjadi terkait. Betul enggak? Nek ndonga menjadi lebih gampang kabul, nek landasanmu eman barange. Angel kabule gitu loh. Oke. Jadi 1 kualat, harta, nomor 3 akhlak. Apa meneh sitone? Sitone apa meneh? Mas. Ayo. Silakan Mas. Berdiri Mas. Ngapunten, Mbak. Nggih. Seperti yang sudah pernah saya baca dari tulisan Mbah Nun sendiri yang temanya beragama kok korupsi, seperti itu. Jadi eman keyakinannya bahwa agama itu mendidik untuk sebuah kebaikan, bukan saling menindas ataupun yang berasaskan tentang dolimi seseorang atau kelompok yang lainnya. Begitu saja, terima kasih Mbak. Oke, berarti akhlak tetap Mas ya, tetap akhlak ya. Ada nggak satu yang lain? Satu lagi aja. Aku jek ngenteni sitok meneh kok landasan. Ayo sapa meneh? Ini supaya juga kita belajar berpikir, nek tak duduhi ngono gak tape Ya, Mas. Ya. Eman masa depannya. Masa depan si buruh kan di belakang buruh tersebut ada keluarga dan lain sebagainya. Ketika mendapatkan hak yang sempurna, itu anak atau keluarganya bisa mendapat fasilitas yang lebih. Katakanlah anak tersebut dengan hak yang sempurna bisa sekolah yang tinggi atau fasilitas yang penuh. Sip. Dengan fasilitas itu dalam tanda petik tidak dipenuhi sesuai dengan kadarnya misalnya, maka suatu hari kudune anake iso bayar sekolah mulai gak iso, kan gitu kan? Dalam akumulasinya nanti kudune iso nerusno sekolah mulai gak iso ngono to. Jadi merugikan masa depan korbannya. Oke. Jadi piro L? 4 ya? 4. Oke, Mas silakan Mas. Kalau bagi saya buruh sendiri eman kinerjanya ya. Kita kalau sudah tahu hak kita dirampas, jadi kita cara kerja itu buat waktu pun kita gak maksimal gak. Jadi kita kepikiran. Itu aja Cak Nun. Oke, jadi menurut dia kalau buruh itu merasa tidak kenyang, maka yang rugi perusahaan, betul enggak? Arek-arek gak maksimal kerjanya, tidak maksimal produktivitasnya. Nomor motivasi 1, motivasi kerjanya turun, berkahnya juga turun. Jadi nanti
Karena semalam saya menjelaskan ada dua macam rezeki, ada rezeki lurus linear, ada rezeki mubeng. Ini ya, nyun sewu iki tak jalani titik. Rezeki lurus itu adalah kayak kon nyambut gawe ngene oleh gaji piro, kon tuku ngene oleh barang, kon dodol ngene oleh duit. Itu lurus. Ada rezeki melingkar. Rezeki melingkar itu iyalah sakno wong iki aku gak duwe minat untuk membeli makanannya, tapi aku ndelok wong iki kok gak tega tak tuku. Apakah saya membutuhkan makanan? Kan tidak. Nah, nanti rizkinya orang yang mau beramal berihsan seperti itu tidak lurus. Wong kita malah memberi rizki kepada dia. Nanti ada putaran rizki yang disusun oleh Allah. Itu yang maksudnya sampean tadi. Jadi nek gak berkah ngene ya perusahaan secara keseluruhan akan rugi suatu hari. Mergo akeh sing gak lilo. Makanya upamane aku direktur ya Rek ya, aku direktur. Awakmu buruh, ono sing karyawan, ono sing satpam, ono sing macam-macam ya. Terus tak jak ndonga bareng. Aku takon. Misalnya aku nyeluk kiai digawe mimpin ndonga, aku takon, upama kabul, janjane sing dikabulno Gusti Allah iku direkture ta kiyaine ta karyawane ta sing ndi? Kabeh. Kok ro nek kabeh? Sapa sing janjane dikabulno oleh Allah? Lah gak jelas ya. Maka nek aku dadi direktur ngene lho, aku gak wani elek karo satpam. Aku gak wani ana wong loro ati. Sebab kok nek aku ndonga bareng, jangan-jangan sing dikabulno iku sing pojok kono iku. Kene melok katut ngono lho. Misale ngene, pesawat kudune roto rek. Wayahe ngene-ngene kudune wis gak iso dikendalikan layang roto. Tapi malaikat Jibril lapor, Gusti Allah niku enten sing ket bertahun-tahun biyen niku atine wiritan terus niku sing numpak mburi dhewe niku lho, rada gondrong. Tapi niku temenan nek kali sampean. Oh iya nek ngono slametno Kak pesawate. Iso ta Kak? Tapi tidak dicatat oleh siapapun. Tidak ada yang tahu siapa yang menyelamatkan pesawat itu, ya. Pilotnya tinggal berterima kasih tapi nggak tahu terima kasih kepada siapa. Penumpangnya semua juga acuh kepada orang itu karena tidak ada yang tahu. Di dunia ini ada peran seperti itu. Peran dari orang yang tidak diketahui bahwa dia berperan. Itu banyak di Indonesia. Jadi mulanya orang Indonesia itu tidak banyak berterima kasih kepada sasaran yang sebenarnya karena mereka tidak tahu siapa yang sebenarnya menyelamatkan. Ono gedung Pak ndek kutha Pak. Aku roh iki kate kobong. Dengan penglihatan saya tertentu ya. Maka 1 jam sebelum kobong aku runu pamane ya. Tak selametno ikine tak potong, ikine tak gawe sedemikian rupa sehingga gak iso kobong. Ono sing rene aku nyelametno. Agak wong roh. Dan itu tidak hanya gedung, itu bisa proses negara, proses pemerintah, bisa KPK, bisa kejaksaan. Iso tak gak? Tak kena ngono misalnya. Iki nek wingi gak tak potong ngene, nek gak tak kandhani ngene iku meledos iki rek. Mulane tak gawe gak meledos. Ana sing roh. Wartawan roh tak gak kira-kira. Nah, kadang-kadang gatel rek. Katoke dijarno iki cek meledos. Cek sekali-sekali cek roh. Nek mereka itu butuh diselamatkan. Iki diselametno bolak-balik tambah sombong ya nang awak-awakane. Nek ngono meneh tak jarno tak culno. Mungkin enggak teman-teman sekalian. Nah, yang diomongkan Mas tadi itu adalah itu tadi. Ya. Jadi dalam hidup ini ada peran-peran yang seperti itu. Maka kita harus memperhitungkan. Nek pegawene gak lilo atine, engko ketoke tetep badi direktur perusahaane, tapi engko anake digawe loro, ya ta gak? Meneng-meneng kena kanker, meneng-meneng kena ginjel, meneng-meneng cantengen sak nggon gak leren-leren. Oke, alhamdulillah Mas, terima kasih. Ngene saiki langsung ae timbangane kedawan gak tutuk-tutuk. Pak, nek anak sampean diperkosa wong, upamane ya, apa nih sing sampean emang? Oke, statusnya apa meneh? Harga diri. Sampean sebagai bapak muring-muring nomor 1 apa nih sing muring-muring? Harga diri. Kok gak ono sing ngeling ket, Mas? Martabat, muru'ah. Itu sangat penting.
Nek kon demo tanpa harga diri, aku iki boro rek. Dan boro iku gak elek. Di dalam akidah dan akhlak yang diberikan oleh Allah, gak ada bedanya direktur taburu. Yang ada adalah kualitas pekerjaannya. Jadi aku ojo nindes aku iki menungso, podo-podo menungso. Aku duwe martabat, ngono rek. Jadi ada api dari situ, ngono lho. Kita malah kurang disebut martabat ini. Nah, tolong disebut martabat. Loh, misalnya nih, kayak sepedaku malu hilang. Nah, aku tak jarno hilang. Aku lah disimpulno wong sak kampung alah gampang itu. Sepeda dicolong wis menengahin. Loh. Tak kena ngene temen. Jane ya mek nekat rek, ya cuman lah tak wong iki temen kan. Teko temen. Nah, dengan begitu sampai bertahun-tahun kemudian tidak ada orang berani menyentuh karena mereka tahu saya punya martabat, saya punya harga diri dan saya berani mati untuk harga diri saya. Ngono rek. Bener rek ya. Oke, bismillah, mudah-mudahan ini menambah motivasi. Nanti kita akan sampai kepada harga diri sebagai apa? Sebagai macam-macam, sebagai buruh, sebagai menungso, sebagai bawahan, sebagai warga negara, sebagai hamba Allah, sebagai macam-macam. Awak mula akeh sih. Awak mula akeh. Ono kon sing iki sing ketok, ono kon sing kok singitno. Ya ta gak? Ono kon sing nyawang-nyawang kon teko kadoan. Betul tak? Ada kamu yang membantah kamu sendiri, betul enggak? Kamu itu banyak, ada kamu Indonesia, ada kamu Jawa Timur, kamu Gresik, kamu buruh, kamu manusia, kamu suami, kamu laki-laki, macam-macam banyak sekali. Jadi manusia itu begitu lengkapnya, ngono rek ya. Itu gitu toh. Wong wedok iki ono perempuan, ono istri, ono ibu. Beda-beda loh harga dirinya. Betul enggak? Engko ono tuwek meneh, dadi koyo aku wis tambah harga diriku. Aku iki wis wong lanang, aku iki yo bojo, aku iki yo bapak, aku yo wong tuwek. Kon gak apa-apa, kon gak ngergani aku sebagai Ainun, tapi kon gak ngergani aku sebagai wong tuwek iku sing aku muring-muring, tak pilih iku nih. Aku wong tuwek. Kon sinau karo wong tuwek. Nek Ainun kok nyek gak apa-apa, tapi wong tuwek iki sing muring-muring. Pokoknya tak pilih-pilih sing kira-kira garai kon wedi nih. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman kita yang menemukan